Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini kita kembali lagi ke mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Kita masuk ke bab 2 tentang pemeriksaan penyakit otot dan rangka. Apa sih tujuannya? Agar kita itu tahu apa aja sih penyakit di otot dan di rangka, serta gimana caranya kita melakukan pemeriksaan pada sistem otot dan rangka. Oke, kita masuk ke bab ya. Nah, apa sih itu rangka dan otot? Rangka dan otot adalah komponen utama sistem muskuloskeletal, adalah jaringan ikat. Sistem ini terdiri atas tulang, sendi, otot, tendon, ligamen, bursa, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-struktur ini. Kalau otot adalah alat gerak aktif karena mampu berkontraksi ya. Nah, tanpa rangka dan otot manusia akan sulit melakukan aktivitas karena manusia bergerak dengan rangka dan otot tersebut. Nah, rangka merupakan sistem penyokong organisme. Sistem penyokong ini bertindak sebagai bingkai tubuh ya. Biasanya rangka ini tersusun dari kalsium. Fungsinya adalah menegakkan dan menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ tubuh, terutama yang penting dan lunak ya, seperti otak, jantung, paru-paru, mata, tempat melekatnya otot, dan tempat pembentukan sel darah merah. Kemudian fungsi otot adalah yang menyebabkan pergerakan karena dia dapat berkontraksi. Rangka ini yang saya tadi bilang adalah sistem penyokong. Otot dibagi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Next, apa aja sih penyakit pada rangka? Yang pertama adalah fraktur. Fraktur ini artinya retak atau patah ya. Fraktur dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fraktur sederhana yang tidak menyebabkan rusaknya jaringan otot. Kemudian ada fraktur kompleks. Ini adalah patahan atau patah tulang ya yang mampu merobek otot dan kulit. Biasanya kita menyebutnya adalah patah tulang terbuka. Kemudian fraktur sebagian atau green stick atau retak. Fraktur sebagian ini tidak terlalu serius ya, hanya retak aja pada tulang. Kemudian fraktur berganda. Jadi di satu tulang ada beberapa yang retak, misalkan di sini gitu ya. Ini contohnya tipe-tipe patah tulang. Kemudian ada kelainan sendi, yaitu gangguan pada persendian yang dapat menyebabkan tulang tidak dapat bergerak dengan optimal, seringkali menyebabkan rasa sakit. Ada beberapa jenis kelainan sendi. Yang pertama adalah dislokasi atau sendi bergeser. Nah, ini karena ligamentum atau jaringan yang penggantung robek ya. Kemudian ada kesleo, terjadi karena akibat gerakan mendadak yang tidak biasa dilakukan. Ini menyebabkan ligamen tertarik gitu, tapi tidak menyebabkan posisi persendiannya bergeser, hanya sakit aja ya pada daerah yang terkilir.
Kemudian ada ankilosis, yaitu tulang tuh tidak dapat digerakkan lagi. Jadi bentuknya seperti ya orang-orang bungkuk, itu ankilosis ya. Biasanya terjadi pada orang-orang tua. Yang terakhir ada artritis. Artritis ini peradangan sendi disertai nyeri dan sakit. Jenisnya ada 3. Yang pertama adalah osteoartritis, yakni penipisan kartilago sehingga gerakan sendi menjadi terganggu. Kemudian ada gotartritis. Yang terakhir ada rheumatoid. Kemudian gangguan ruas tulang belakang karena kebiasaan posisi duduk yang salah atau bawaan sejak lahir ini ya biasanya. Yang pertama adalah lordosis, atau disebabkan karena ruas-ruas tulang belakangnya terlalu bengkok ke depan. Jadi posisi kepala seperti tertarik ke belakang. Kemudian ada kifosis, ruas tulang belakang terlalu bengkok ke belakang sehingga badan menjadi bengkok. Ada scoliosis, ruas-ruas tulang melengkung ke kanan dan ke kiri. Ada sublikasi, atau posisi kepala mengalami perubahan sehingga kepala tertarik ke kanan atau ke kiri. Karena kecelakaan biasanya ini ya. Nah, ini ada scoliosis, ini lordosis, ini kifosis nih. Ini ya normal. Kemudian ini ada ankilosis, ini yang normal, ini yang terkena ankilosis, tidak dapat bergerak karena ligamennya nggak ada. Kemudian ini yang dislokasi atau bergeser. Lalu ada juga nih kelainan fisik akibat kekurangan nutrisi, vitamin, mineral. Yang pertama adalah osteoporosis, kekurangan hormon testosteron pada laki-laki dan progesteron pada perempuan ya. Tulang ini menjadi rapuh dan patah. Kemudian ada mikrosepal, yaitu pada saat hamil si ibu ini kekurangan zat kapur. Jadi kepala jadi kecil, otak mengecil sehingga berpengaruh ke mental. Biasanya ini cacat nih ya, seumur hidup nggak bisa melakukan apapun. Kemudian ada rahitis, yaitu kurangnya vitamin D. Vitamin D ini juga kan menghasilkan zat kapur. Biasanya mereka kalau nggak nyerang kepala, nyerang kaki. Kalau rahitis ini penyebab kaki berbentuk O atau X. Nah, ini dia contoh dari osteoporosis. Ini adalah tulang yang normal. Ini tulang yang terkena osteoporosis ya. Udah berongga, enggak padat lagi. Nah, ini adalah rahitis. Ini tulang yang normal. Ini rahitis yang bentuknya O. Ini yang bentuknya X. Kemudian ini ada mikrosepal. Ini yang normal, ini yang terkena mikrosepal. Nah, kemudian ada penyakit pada otot. Yang pertama adalah atrofi. Karena otot tuh komponen utama dalam sistem gerak, makanya ketika ada penyakit ya ini berakibat pada sistem otot ya, karena kan pergerakannya kita jadi susah. Salah satunya adalah atrofi. Atrofi itu apa sih? Yaitu penurunan fungsi otot dalam berkontraksi sehingga menyusut. Sebabnya biasanya karena poliomyelitis atau polio gitu ya. Ini adalah mengakibatkan kerusakan saraf yang mengkoordinasi kerja otot.
Jadi ototnya menjadi kecil, kakinya menjadi kecil, tangan menjadi kecil, tubuhnya jadi lemah gitu. Kemudian ada hipertrofi, ini kebalikan dari atrofi. Sebabnya karena dia sering bekerja berat atau olahraga nih ya, jadi ototnya itu ya timbul gitu, biasanya kan binaragawan atau pekerja berat gitu, badannya jadi atletis. Kemudian ada hernia abdominal. Hernia abdominal disebabkan karena sobeknya dinding otot. Kemudian kram atau kejang otot ya karena kontraksi berlebihan, biasanya pada saat kita baru berolahraga atau baru beraktivitas terlalu dipush ototnya, jadi terjadi kram. Ada distrofi, ini biasanya penyakit bawaan ya. Ini orang yang normal, ini orang yang distrofi, ini otot-ototnya kecil. Kemudian ada tetanus. Tetanus merupakan penyakit kejang otot yang disebabkan oleh bakteri yang masuk dari luka kita karena infeksi ya. Kemudian ada kaku leher, ini biasanya karena salah gerak. Lalu ada miastenia gravis, otot menjadi lemah atau lumpuh, biasanya pada otot wajah, mata, leher, atau anggota gerak lainnya. Nah, gimana cara kita menegakkan diagnosa? Dengan melakukan pemeriksaan. Apa aja sih pemeriksaannya? Nah, kita bisa menggunakan sinar X, MRI, CT scan, angiografi, dan digital subtraction angiografi. Kita udah bahas ya di minggu lalu. Lalu kita bisa melakukan aspirasi sendi atau kita mengambil cairan dari misalkan sendi lutut, kita ambil cairannya lalu kita masukkan obat ke situ, masukkan pelumas agar lututnya nggak kaku lagi, jadi bisa bergerak sedikit. Kemudian kita bisa artroskopi, yaitu melakukan pemeriksaan endoskopi, memasukkan alat yang ada kameranya ya ke dalam sendi untuk dievaluasi langsung. Lalu kita melakukan pemindaian tulang atau ronsen. Kemudian kita bisa cek lab, cek kadar kalsium, kadar fosfor, asam fosfat, kadar kalsitonin, kadar hormon paratiroid, juga vitamin D. Lalu kita berikan terapi. Kalau kekurangan kalsium ya kita kasih terapi pemberian kalsium gitu kan. Pencegahannya apa sih? Bisa dicegah nggak ini? Ya kecuali penyakit bawaan bisa dicegah ya. Salah satunya adalah dengan latihan fisik, olahraga gitu. Kemudian hindari absorb kalsium. Contohnya hindari merokok dan meminum alkohol. Juga perlu minum suplemen kalsium dan hindari obat penenang, serta kalau udah lanjut usia hindari ini ya, risiko jatuh. Nah, bagaimana sih penanggulangan trauma pada sistem otot ini? Kita bisa memakai gips kalau orangnya tadi patah tulang atau keseleo, kita bisa pakai gips ya. Nah, untuk mengibolisasi bagian tubuh dan memberikan tekanan jadi bisa normal lagi, ya intinya mau memberikan dukungan lah dan stabilisasi bagi sendi yang lemah atau yang lagi luka kan gitu. Kemudian pada kasus luka bakar, siram dengan air biasanya, tapi tidak dianjurkan ya kalau luka bakarnya lebih dari 10%, karena akan menyebabkan hipotermia yang menyebabkan cardiac arrest. Nah, untuk materi hari ini saya rasa cukup ya. Silakan kalian pahami lagi, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya ya.